Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang looping atau perulangan di dalam JavaScript. Nah, untuk looping sendiri itu ada beberapa tipe di dalam JavaScript. Ada for, ada while, ada do while. Nah, di dalam for sendiri nanti juga terbagi lagi kayak misalnya for in, for off, for each. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama dulu, yaitu for. Oke, kita buka modulnya. Nah, di sini for loop statement. For loop statement digunakan ketika kita ingin menjalankan kode yang sama dengan jumlah perulangan yang dapat ditebak. Terdapat 3 macam jenis for loop, itu for off, dan for in. Nah, di sini untuk yang for-nya, for loopnya, looping yang untuk for-nya itu terdiri dari 3 hal, yaitu statement pertama inisialisasi yang akan dieksekusi sekali sebelum kode blok yang akan ada dieksekusi, dan statement kedua mendefinisikan kondisi apakah blok kode akan dieksekusi atau tidak. Dan yang ketiga adalah statement ketiga akan dieksekusi berulang kali setelah blok kode selesai dieksekusi. Nah, sintaknya seperti ini. Ini for, habis itu ada inisialisasinya, ada kondisinya, dan increment atau decrementnya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, bisa abang kasih bayangan atau ilustrasi untuk yang flowchartnya. Nah, di sini kita lihat flowchartnya. Nah, di sini for. Nah, sini jadi alurnya dia nanti seperti ini untuk yang for itu. Dia dari start, terus diinisialisasi, misalnya i sama dengan 0. Nah, setelah itu dicek kondisinya sama dia. I lebih kecil daripada 5. Jika iya, maka dia akan melakukan perintah yang ada di dalam blok for. Di print, habis itu dia akan melanjutkan ke statement yang ketiga, yaitu melakukan increment atau decrement. Di sini ada contohnya increment, jadi i++, dia akan menambah 1 hitungan yang i tadi. Jadi tadi kan di sini i-nya awalnya 0. Terus dia masuk sini true, di print. Nah, habis itu i-nya ditambah 1 jadi 2. Sekarang 2. I lebih kecil daripada 5, 2 lebih kecil daripada 5. Jika iya, maka di print lagi sama dia. Ya, karena masih lebih kecil, di print. Setelah itu ditambah lagi 2 tambah 1, 3. 3 lebih kecil daripada 5, dan begitu seterusnya sampai ketika nanti 5. Dia sampai 5 akan dicek sama dia. I lebih kecil daripada 5. 5 lebih kecil daripada 5, karena jawabannya tidak, itu kan sama besar. Kalau di sini kan dia kondisinya kan lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Kecuali kalau bisa lebih kecil sama dengan, baru dia masih true. Tapi karena di sini lebih kecil aja, dia akan false ketika ini dia sama dengan 5. Jadi ketika 5 lebih kecil daripada 5, dia akan salah, false, yaitu dia akan ke sini blok yang merah ini dan menyelesaikan loopingnya. Nah, biar kalian nggak bingung, kita langsung praktek aja. Di sini kita buat dulu filenya for.html. Nah, di sini kita langsung buat script for inisialisasinya, karena biasanya sih kebanyakan ya, ini nggak mesti harus i ya, bisa kalian bikin hitungan, misalnya hitungan sama dengan 0. Tapi karena kebanyakan programmer biasa pakainya i sama dengan 0. Kenapa 0? Karena array dia dimulai dari 0 hitungannya. Bisa kalian mau dibuat i sama dengan 5 bisa, atau i sama dengan 3 bisa, atau lebih besar juga bisa. Jadi nggak mesti harus kayak gini ya. Terus sini ada titik koma dulu, jangan lupa. Setelah itu kondisinya perulangan ini mau diulangin sampai kapan? Karena misalnya kita mau cetak sampai 5 kali perulangan, berarti kan kita harus mengulangi sebanyak 5 kali. Jadi kita bikin i lebih kecil daripada 5. Kenapa 5? Karena kan dia mulai dari 0. Jadi dia keluar pertama 0,
1, habis itu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ke 5. Nah, jadi gitu perulangannya. Terus setelah itu incrementnya, kalian mau tambahkan berapa dalam setiap kali perulangan. Jadi setiap kali perulangan dia akan menambah atau mengurangi, terserah kalian mau pakai increment atau decrement. Karena di sini kita mau nambah 5 sampai 5 kali, jadi kita i plus aja. Setelah itu baru kalian tulis kode yang akan kalian keluarkan gitu. Karena kita membuat, misalnya kita mau mengeluarkan hitungan aja ya, kita bikin ke plus i. Nah, tuh kita bikin pakai itu lebih tebel lah ya, H3. Udah, sekarang kita save. Kita jalankan. Mana for-nya? Mana for? Oke. Nah, di sini kita jalankan. Nah, dia akan berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, kenapa dia sampai 4? Karena di sini kondisinya adalah dia akan berulang sampai dengan i lebih kecil daripada 5. Lebih kecil, hitungan angka yang lebih kecil daripada 5 berapa? 4. Makanya dia sampai 4. Kalau bisa dibikin sini i sama dengan 5, i lebih kecil sama dengan 5, baru dia hitungannya berubah. Nah, sampai ke 5. Nah, tapi dia hitungan jadi 6 karena kita mulai dari 0. Kalau misalkan mulai dari awal, dari awalnya dibikin 1 nggak apa-apa. Kita save, kita refresh. Nah, dia mulai kayak gini. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, seperti itulah untuk yang perulangan for-nya. Jadi di sini nggak terlalu banyak yang harus kalian perhatikan. Kalian cuman bikin 3 statement. Pertama itu inisialisasinya untuk counternya atau penghitungnya berapa kali berulang nanti. Terus di sini yang kedua, statement kedua di sini ada kondisinya, dan yang ketiga decrement dan incrementnya mau dibikin berapa. Nah, seperti itu untuk yang looping for-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke perulangan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada for in dan for off. Nah, for off sama for off loop sama for in. Ini kita gabungkan aja biar nanti kalian tahu perbedaannya seperti apa. Nah, kalau misalnya for in sama for off ini dia digunakan untuk objek. Nah, ini kan di sini dijelaskan dapat digunakan untuk melakukan perulangan pada objek-objek yang dapat diulang seperti array atau string. Nah, jadi jumlah perulangannya yang terjadi adalah sebanyak jumlah elemen pada array maupun karakter pada string. Nah, jadi for in sama for off ini digunakan untuk melakukan perulangan di dalam sebuah objek. Kalau misalnya objek kayak contohnya array itu kan dia nanti isinya ada beberapa tuh beberapa kumpulan dari string kan. Nah, itu bisa kalau misalnya untuk perulangannya bisa menggunakan for in sama for off nya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau for in ini digunakan untuk melakukan perulangan dalam sebuah objek. Yang diulang tuh dia indeksnya gitu, key indeksnya gitu. Sedangkan kalau untuk for off ini yang diulang sama dia itu adalah value dari objeknya. Sedangkan for in itu indeks dari objek. Nah, supaya kalian nggak bingung, kita langsung praktek aja ya. Nah, di sini kita pakai ini aja nggak apa-apa. For-nya nih kita kasih ini dulu komentar. Nah, di sini kita buat sebuah variable let buah. Kita buat variable buah sama dengan kita buat array. Buahnya semangka, itu
buah apa satu lagi ya, buah salak. Nah di sini kita punya sebuah array yang masuk ke dalam variabel buah, terus kita mau melakukan sebuah perulangan. Nah sekarang kita buat perulangannya, for in sama for off nya. For kita tulis biar dia ke bawah ya. Jadi dia setelah melakukan perulangan dia akan membuat baris baru, jadi rapi. Nah terus di sini kita kasih break dulu. Nah baru kita buat for off nya. Sama kita kasih break. Nah sekarang udah jadi. Di sini kita punya sebuah array dalam yang ditampung dalam variabel buah. Di sini isinya ada semangka, anggur, melon, apple, jeruk dan salak. Nah di sini kita melakukan perulangan untuk yang for in ini, itu untuk yang for off ini. Jadi let x in buah. Jadi nanti buah ini, isi dari buah ini diulang dalam variabel x gitu. Jadi terus setelah itu ditampilkan dokumen write x. Jadi yang ditampilkan x. Setelah itu baru dia bikin baris baru. Nah sekarang kita save. Kita lihat di sini, kita refresh karena di sini masih for. Nah di sini jadinya sini kurang satu. Nah, dia kasih di sini satu lagi. Nah save. Satu aja tadi kurang ya. Nah di sini tulisannya seperti ini. Hasilnya yang ini adalah for in, ini adalah for off. Nah jadi kelihatan di sini perbedaannya. Di sini kalau for in, ini kan for in, ini ada innya nih, for in. Nah di sini yang muncul adalah indeksnya, indeks 0, indeks 1, 2 sampai 5. Sini kan mulai dari 0. Terus itu indeks 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, sini indeksnya yang ditampilkan kalau for in. Nah, sedangkan for off, for off itu dia menampilkan value atau nilai dari objek. Nah, jadi array sini yang ditampilkan adalah nilainya atau value-nya, yaitu semangka, anggur, melon, apel, jeruk dan salak. Nah jadi seperti itu perbedaannya. Kalau for in digunakan untuk melakukan perulangan indeks, sedangkan kalau for off itu dia akan menampilkan value dari objek yang kita ulangi. Nah jadi untuk perbedaannya seperti itu yang perulangan for. Jadi di perulangan for ini ada 3 jenis, yaitu for yang biasa, yaitu ada juga for off dan satu lagi for in. Nah jadi untuk perulangan for seperti itu. Nah sekarang kita akan melanjutkan materi ke perulangan selanjutnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang perulangan while dan do while. Ini mirip ya, 11-12. Bedanya cuman kalau while ini dia ngecek kondisi dulu, tapi kalau do while dia menjalankan dulu sekali baru dicek kondisinya. Dia ngecek kondisinya di belakang gitu. Jadi while sama do while ini bisa dikategorikan sebagai uncounted, atau kalau bisa bahasa Indonesianya dia perulangan yang tidak terhitung atau tidak terhingga. Jadi perulangan ini, kalau misalnya yang for tadi kan kita tentukan di awal
tentukan di statement ini berapa kali di kondisi ini, misalnya 10 kali. Nah udah 10 kali. Tapi kalau misalnya di programnya nanti kalian nggak mau ngulanginnya kondisional atau misalnya nggak ditentukan, bisa kalian menggunakan while atau do while. Nah jadi gitu, ini kan bisa dibaca nih, suatu proses perulangan tidak dapat diketahui berapa jumlah perulangan yang akan terjadi. Jadi kita bisa ngatur nih kondisinya berapa kali dia diulang. Nah ini juga bisa dimasukkan dalam bisa juga kita masukkan ke kategori counted loop gitu, atau perulangan yang jumlahnya pasti gitu. Bisa kita jadikan mirip seperti for, karena di sini bisa kita tentukan berapa jumlahnya gitu. Bisa nggak ditentukan, bisa juga ditentukan. Jadi kita di while loop ini lebih bebas gitu. While sama do while itu lebih bebas, sintaknya seperti ini. Ada while condition, ada do while. Nih condition di bawah. Ilustrasi seperti ini. Nah kalau misalnya nih while ini dia mulai kan, setelah itu dia ngecek kondisi dulu nih, ngecek kondisinya terpenuhin nggak. Kalau bisa terpenuhin, outputnya dijalankan. Terus itu balik lagi dia ngecek kondisi lagi ke true atau false. Kalau true jalankan lagi, terus balik lagi, kalau false baru keluar. Sedangkan do while dia mulai, dia langsung keluar nih langsung outputnya ditampilkan. Nah setelah outputnya tampil, dia baru ngecek kondisinya terpenuhin nggak. Kalau bisa terpenuhin, balik lagi dia, dikeluarkan lagi outputnya. Terus kalau bisa setelah dikeluarkan, dia ngecek lagi kondisinya terpenuhin nggak. Kalau bisa terpenuhin, ditampilkan lagi. Tapi kalau bisa nggak terpenuhin, baru dia keluar. Nah itu perbedaan. Nah ini while dengan do while. Jadi kalau while dia ngecek kondisi di awal, sedangkan do while ngecek kondisi di akhir gitu. Itu perbedaan while dan do while. Nah sekarang kita langsung ke codingnya aja. Codingnya kita buat dulu while. Kita copy aja. Kita hapus dah. Sekarang kita buat perulangan yang sederhana banget deh. Kita bikin variabel hitung sama dengan 1. Itu variabel jumlah perulangannya kita tentukan nanti. Prompt itu baru kita buat while-nya. While selama hitung itu masih lebih kecil atau sama dengan jumlah, maka dia menjalankan ini bloknya itu kita buat dokumen write ke itu kita baru masukkan hitungnya, baru kita bikin paragraf aja lah ya. Oke, save. Nah ini udah jadi nih. Tunggu, perulangannya belum kita masukkan. Hitung plus karena kita kan mau mengulangi berdasarkan hitungan dari yang ini. Kita terus berdasarkan hitungan dari jumlah, berapa kali jumlahnya kita tentukan, nanti dia mengulangnya sebanyak itu gitu. Sekarang kita save, terus kita cek nih while ya, mau diulangi berapa kali. Misalnya kita ngulangi 3 kali. Oke. Tunggu, ada yang salah berarti. For hitung sama dengan 1. While hitung lebih kecil sama dengan jumlah. Write ini perulangan ke hitung plus. Save, tunggu. Kita coba lagi for. Kok for sih while?
ini benar. Nah ini perulangan ke-1, ini perulangan kedua, ini perulangan ketiga. Nah jadi sesuaikan dengan yang kita setting tadi. Misalnya kita refresh mau diulangi berapa kali, 10. Nah 1 sampai 10. Nah jadi kondisinya bebas, bisa kita tentukan sendiri. Saya mau ulangi 5 ya berarti nanti dia 5, karena dia akan hitung nih, satu nih. Yang perlu kita perhatikan di sini, ini variabel jumlah, ini jumlahnya mau kita bikin berapa kali, sini nanti berapa. Habis itu hitungnya mulai kita dari 1 ya, mulai dari 1. Selama hitung masih lebih kecil atau sama dengan jumlah, maka dia akan menulis ini perulangan keberapa. Habis itu dia nambah hitungannya, karena kalau bisa cuma 1 aja nggak dikasih ini, dia akan terus berulang terus, dia nggak akan jadi infinity gitu, dia nggak terhitung. Nah gitu, itu untuk yang while-nya. Nah kalau barusan tadi kita belajar tentang while, sekarang kita belajar tentang do while. Do while tadi seperti yang udah dijelaskan, dia ngecek kondisinya di akhir, sedangkan while ini dia kan ngecek kondisi di awal nih. Nih dia dicek dulu kondisi di awal, sedangkan kalau do while dia belakangan ngeceknya. Kayak gimana contohnya, langsung kita praktek aja. Sini ini kita while-nya kita komen aja dulu. Kita bikin yang do while. Cara bikinnya adalah do, apa yang mau dijalankan, ini nih do, ini dia akan menjalankan ini. Setelah itu baru dicek kondisinya while-nya hitung lebih kecil sama dengan jumlah. Dah jadi save. Terus kita coba jalankan 6. Nah jadi sama kan, 1 sampai 6. Bisa 5 ya, 1 sampai 5. Kalau misalnya 10 ya sampai 10. Misalnya 100 juga 100 juga nggak masalah tuh, sampai 100 dia. Nah 100 ya cuman 1, nggak masalah, ini ada 1. Nah jadi seperti itu untuk yang perulangan do while. Jadi cuman dibalik aja, kalau misalnya while tadi ngecek kondisinya dia di awal, nah while tuh ngecek kondisi di awal, sedangkan kalau do while dia ngecek kondisi di akhir nih. Jadi dia akan menjalankan sekali dulu, minimal sekali kalau do while. Kalau while dia nggak dijalankan dulu, dicek dulu kondisinya, ini kondisinya masuk nggak, kalau misalnya masuk baru jalankan. Terus kalau do while dia langsung jalankan dulu sekali. Nah udah jalan nih sekali, baru dia cek kondisinya masih terpenuhi nggak. Kalau bisa terpenuhi jalankan lagi, kalau bisa enggak baru di close gitu. Nah itu untuk perulangan do while. Nah jadi di JavaScript kita udah belajar beberapa perulangan, yaitu ada for. Nah for itu terbagi lagi menjadi for in, ada yang for biasa, ada for in, ada for off. Nah terus setelah dari perulangan for ada juga perulangan while. Nah while, terus setelah while ada do while. Nah perulangannya garis besar ada 3 perulangan, yaitu for, while, dan do while. Ini akan sering banget kalian pakai ketika membuat sebuah program. Jadi nanti sering-sering digunakan, sering-sering dilatih lagi, sering-sering dipakai, jadi nggak lupa dan nggak banyak error, karena semakin sering dilatih kalian akan semakin paham dan semakin ingat. Jadi ketika nanti ada bikin suatu program, kalian nggak akan kerepotan, nggak harus ngelihat Google dulu, karena untuk yang perulangan, untuk yang percabangan itu harusnya sudah hafal di luar kepala gitu. Nah jadi untuk materi perulangan abang cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.